وبركاته وعباده أجمعين وإلى مصنف الكتاب ومكاتب الكتاب ومشايخهم وأستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع تلاميذنا وجميع قراء المؤمنين وجميع حملة القرآن العظيم وجميع المفسرين وجميع تلاميذنا ولمنفعة وبركات هذا الكتاب وهذه العلوم ولشفاعة هذا القرآن العظيم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi kitabih amin ya rabbal alamin. Surah Ali Imran ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakariya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat inni huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fataqabbalaha, meneruskan daripada ini masih terusan pembahasan daripada ayat kemarin. Yang kemarin yaitu Ali Imran sebagai judul daripada surat yang dibahas ini, keluarga Imran. Walaupun kemarin maksudnya Ali Imran itu ada yang menyatakan itu dari bapaknya Nabi siapa kemarin? Nabi Nuh. Nah, ada yang mengatakan bapaknya Nabi Nabi Isa. Ya. Nah kemarin tuh itu cuma bapaknya Maryam. Nuh itu kemarin siapa namanya Mbak? Abdul Ghaffar. Nah, itu nama aslinya. Oh Nabi bapaknya Nabi Ibrahim ya Mbak? Nabi Ibrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Jadi itulah judul ayat kemarin itu sebagai judul daripada surat ini Ali Imran. Nah, itu. Terus dalam cerita-cerita kemarin Maryam itu ingin punya anak, kok Maryam istrinya Imran. Kana. Ya, istri Imran kemarin siapa namanya? Hana. Hana. Nah, ya kan? Bukan Kana loh. Hana. Oke, pula nyebutnya. Nah, sebelah oke lu saya. Hana. Sebiru. Istrinya Imran, itu bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan kok ibaratnya anaknya itu lahir akan diserahkan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan dunia. Yang ketika lahir terus kemarin itu dinamakan Maryam. Nah, terus diserahkan di dalam Baitul Maqdis. Ini keterangannya. Fataqabbalaha, maka lalu menerima kepada anak perempuan tadi, bayi tadi yang dikasih nama Maryam tadi. Siapa yang menerima? Yaitu Rabbuha, Tuhannya Hana atau istrinya Imran itu, Imratu Imran. Kubila, artinya diterima siapa Maryam min ummiha, dari ibunya Maryam yang bernama Hana itu. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang bagus. Artinya walaupun itu kemarin inginnya itu anak laki-laki, ya kan, karena supaya kuat, bebas, tidak terpengaruh haid, tidak terpengaruh aurat segala macam. Cuman dikarenakan Allah menakdirkan lahir itu perempuan, walaupun toh itu perempuan, tetap dinadarkan oleh
Hana atau istrinya Imran kemarin untuk diberikan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam ayat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ambataha nabatan hasana, wa ambata, dan menumbuhkan siapa Allah kepada Maryam nabatan, dengan tumbuh hasanan yang baik. Ai ansya'aha, artinya makna aslinya itu cukur. Nah, tapi menumbuhkan lah kan gitu, menumbuhkan siapa Allah kepada Maryam bikholkin, dengan bentuk hasanin yang bagus, artinya ya cantik orang perempuan. Kalau istri-istrinya Nabi itu rata-rata cantik-cantik, Nabi itu ya begitu. Kita tidak alih lah pikiran-pikiran macam kok. Nah, ya kan, ya bang Iro tidak alih bang. Yang penting pokoknya wayang ngaji-ngaji, wayang ibadah-ibadah, kerja sekadarnya, secukupnya gitu. Nah, selain itu serahkan kepada Allah, biar diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoknya wayang ngaji-ngaji, wayang kerja-kerja, wayang turu-turu, wayangnya kawan dia kawan, terus mengenai terus pokoknya penak. Nah, sisa dari itu diserahkan sama Allah. Nah, gitu. Aman. Dan kita itu kan tidak begitu. Sok-sok nak ngatur memilih dirinya supaya jadi begini. Ya kan, lalu kita ngatur diri sendiri udah iso, ngatur orang lain gitu. Padahal meleset kabel yang ini itu meleset biasanya. Ya karena yang memiliki itu yaitu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Fakanat, maka ya sama seperti cerita kemarin itu, inginnya anak laki-laki dan ternyata lahir anak perempuan. Iya itu. Padahal itu USG katanya Mas Guntur, kalau zaman sekarang USG. Wah jangan, kata Mas Guntur dulu kan anaknya. Oh ternyata ya cewek, enggak apa-apa Mas Guntur. Cewek ya tiket surga kemarin ya, nah, laki-laki ya tiket surga, nggak usah khawatir, sama-sama tiket surga. Menambah apa ya Pak kalau coba lagi? Pak Guru nanya gue tuh jauhnya. Fakanat, maka ada siapa Maryam itu tumbuh siapa Maryam fil yaumi, di dalam setiap hari, kama seperti keadaan yang butuh yang tumbuh siapa mauludu anak-anak fil amni, di dalam umumnya. Terus pokoknya umumnya anak-anak itu tumbuh. Wa atat, dan mendatangkan, artinya itu menyerahkan biha, dengan anak perempuan tadi Maryam, maksudnya siapa umuha, ibunya Maryam, anak perempuan tadi yang dinamai Maryam, li akhbari sadanati Baitul Maqdisi, kepada pendeta penjaga Baitul Maqdis. Jadi akbar itu kalau zaman dulu itu pendeta, kalau besok kita sekarang ya kiai atau ustadznya atau imamnya lah, kan begitu. Fakolat, maka lalu berkata siapa Maryam, daunakum, terimalah hadihi, inilah anak perempuan an-nadhirati, yang sudah dinadarkan, fatanafasu fiha li'annaha bintu imamihim. Fatanafasu, maka lalu pada berebut siapa pendeta-pendeta tadi. Nah besok kita ya kiai-kiainya di zaman itu, di zaman Bani Israel, ya kan? Fiha, di dalam, untuk mengasuh Maryam tadi. Nah, kenapa kok pada berebut? Nah, nyari muka, istilahnya pencitraan. Kenapa begitu? Karena Maryam itu bintu imamihi, anak perempuannya bintu imamihim, anak perempuannya imam mereka, ibaratnya anak kiainya lah. Jadi Imron itu kan, itu imam Baitul Maqdis. Istrinya namanya Hannah. Nah, terus istrinya Imron tadi bernadar, andaikan kok saya besok punya anak, nah aku serahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikiranya anaknya laki-laki, rupanya perempuan. Maka diserahkan
terlanjur nadar, walaupun perempuan ya tetap diserahkan. Dikarenakan perempuan agak repot ngurusnya, ya kan. Nah, di luar sama lainnya nanti kata orang sekarang itu timun. Nah, timun. Kalau lanang-lanang itu kan duren. Timun ibani duren ya remuk, ya kan itu. Duren yang ibani timun tambah remuk. Nah, itu. Cang. Hati-hati. Lianaha bintu imami faqala, maka lalu berkata siapa Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ibaratnya itu paman, ya, paman daripada bayi ini, atau saudaranya bayi ini, ya, gitu. Saudara mamanya bayi ini, saudaranya Hana. Nah, maka Zakaria itu berkata, adapun saya itu pun lebih berhak dengan Maryam ini. Wah, tidak bisa, ini kan ponakanku. Nah, itu begitu gambarannya. Soal karena Zakaria di waktu itu adalah orang yang sangat berpengaruh, beliau Nabi dan Rasul. Zakaria itu ya kan, Nabi dan Rasul. Makanya seolah-olah dia itu lebih berhak, rumongso lebih berhak untuk mengasuh daripada Maryam ini. Jadi Faqala, maka lalu berkata siapa Zakaria, adapun saya itu pun lebih berhak dia dengan bayi perempuan ini. Kenapa begitu alasan beliau? Li anna kholatiha, karena bibi dia, kholah itu bibi yang dari mak. Kalau am itu bibi yang dari ammah, itu bibi yang dari paman. Nah, itu begitu bedanya. Bibi yang dari sebelah bapak, saudaranya bapak itu namanya ammah. Kalau saudaranya ibu, kok perempuan itu namanya kholah. Nah, itu bedanya begitu. Saudara perempuannya bapak namanya ammah, bahasa Arabnya. Saudara perempuan ibu itu namanya kholah. Nah, itu begitu. Orang kholah loh mas. Kholah nunggu mulai yang latihan kho. Jadi kholah tuh kali kholah tuh karena yo khobarnya inna ya jadinya dibaca rumah pak. Inna itu tugasnya tangsibul isma wa tarfaul khobar, kebalikan kanan. Nah, itu mau yang ditanyakan kemarin tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ya harus Muhammadar. Nah, ya. Nah, karena jadi isim yang asalnya mubtada. Ya, tugasnya inna yaitu kebalikan kana. Kalau kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Khobarnya malah dibaca nasab, yang asalnya dibaca duma atau rafa. Kebalikannya inna, kalau inna tarfaul isma, tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, itu leanna kholatuha indi, karena bibinya Maryam itu indi dalam genggamanku, atau istilahnya tuh saya yang mengasuhnya. Faqalu, maka lalu berkatalah, tidak boleh begitu, harus yang adil. Masa kayak kamu dekat, iyanya berpengaruh, bapak Sugedewi, bapak Pak Kadus, bapak Pak RT, kan? Nak menang-menangan tidak bisa. Nah, terus bagaimana? Kata apa tulisannya tuh? Kata naktari'ah. Sehingga pada berlomba siapa pendeta-pendeta tadi. Nah, ini ceritanya Batur ya. Kalau Batur dulu pernah cerita, oh yang aku Maryam itu melempar pena loh ini nanti. Hatta taktari'ah, sehingga berlomba siapa naktari'ah, sehingga berlomba siapa kita. Fantolaku, maka lalu pergi siapa Zakaria, yo siapa tadi, para pendeta-pendeta tadi. Wahum, adapun mereka pendeta semuanya dengan Zakaria tadi itu tis'atu asaro, jumlahnya ada itu tis'ata wa isruna, ada 29 orang. Jadi kiainya
atau ustadznya di masjid Baitul Maqdis itu jumlahnya ada 29. Cuma bakso dulu itu pendeta gitu. Kalau kita ya kiai atau ustadz berebut daripada Maryam tadi. Nah, jadi karena dikuasai Zakaria, lainnya protes nggak bisa begitu. Kue kadus nak nguasai, kamu kayo nak nguasai nggak boleh. Ayo kita lomba. Nah, cara lombanya bagaimana? Maka mereka pada berangkat ilana hari Ardani ke Sungai Ardan. Sungai Ardan yang dia di rumah aku katakan tonong. Pokoknya jenis Sungai Ardan di daerah Palestina. Lianok wa'alku dan pada melempar siapa pendeta-pendeta tadi, melempar aklamahum kepada pena-pena mereka. Ala annaman sabata, ala annaman, atas sesungguhnya seseorang sabata yang tetap apa kolamuhu, penanya orang tersebut filmai di dalam air, wasoida dan naik, bahwa maka adapun orang itu aula lebih utama dia untuk mengasuh daripada Maryam. Jadi ini yang sering kita dengar ceritanya ya. Jadi para pendeta-pendeta yang jumlahnya 29 itu berlomba, sepakat, ayo jaduk-jadukan. Nah itu. Nah, macam-mana caranya? Mana yang penanya itu dilemparkan ke air? Itu. Kok dia kok tidak hanyut? Nah, maka dia yang berhak mengasuh daripada Maryam. Nah, ini cerita aslinya di sini ya. Itu. Anda tuh hanyut. Naik Pak, soada itu naik. Jadi anaman sabata, adapun siapapun itu sabata yang tetap apa kolamu penanya orang tadi firman di dalam air, soada dan naik, maksudnya enggak tenggelam. Kenapa begitu? Dikarenakan kalau dalam keterangan kitab Tafsir Sawi itu pena-pena mereka itu dari besi. Besi dilemparkan ke sungai. Nah, maka yang paling hebat ibaratnya kan gitu. Yang penanya naik, ndak enter istilahnya, ndak hanyut maksudnya, atau bisa umpama kok samu-samu bisa naik, tapi ada yang bisa melawan arus. Nah, kan begitu kurang lebihnya. Umpama sama-sama bisa naik, mana yang paling lawan arus? Nah itu. Ini cerita rombongan Kang Deddy dulu, apa namanya? Sodolanan. Atau gambaran apa dulu kan? Rotan petu asli atau rotan apa? Bambu petu asli. Nah, itu sebenarnya itu ngambil dari cerita ini kan. Namun jangan dihapusi. Ngetesnya kono ya. Ngetesnya begitu kalau asli. Buang ke sungai. Kalau udah hanyut ya lah ya kan. Tapi jarang kan yang memang ada. Biasanya kan jadi dihapusi pula. Belum perindu. Ikan benang enggak hanyut. Ikan benang dulu Pak. Ya paling dia putih, tengok. Padahal sebenarnya sudah disediakan. Nah kan udah hanyut. Nah itu kan dia. Terus ada lagi nanti kan cerita itu yang andai kan ditaruh di apa air panas itu enggak melepuh. Enggak melepuh. Nah itu ada. Dia ngambil kisah, nukil kisah itu loh. Yang anak apa? Nabi Ibrahim. Ya. Bukan Mas Don, yang digodok di kawah itu nah. Masih tahu nggak? Ngambil dari situ. Bang Dori apanya? Ibarat bunga pusi Bang Durinya tuh ngambil dari situ maksudnya. Kayak nggak tahu ceritanya wae. Kalau menurut Gus Idham itu informasi dari pusat ada pusi. Gak bisa, nah Mas Gendul bisa dibohongi. Kalau yang ada informasi dari pusat gak bisa dibohongi, paling senyum gitu ya, tanpa situ. Kayak pusat. Kalau itu aku orangnya terkenal kan itu sekarang. Bukan ada kayak orang lain orang ngomong iya, terkenalnya pusat. Dan kita ini langsung pusat ini. Ini Qurannya langsung pusat, nggak tuh dia rasa khawatir. Pusat kono mbak tahu itu pusat tinggi loh. Kalau ngalir orang ngomong, ya maksudnya pusat ini Gusti Allah mbak. Nah ini kan kalamullah toh mbak, ini makanya pusat ini, tidak usah khawatir, ini dekengannya pusat, makanya pokoknya
usahakan kalau kita tidak gawe yang mendadak, tidak sakit, tidak bisa bangun, usahakan datang. Karena ini pusat istilahnya kan itu. Kita datang wae, insya Allah dapat syafaatnya Quran di suri akhirat. Amin. Ya. Ya, kalau kok benar-benar nanti bisa nerangin hati, benar-benar lagi, nanti jangan khawatir masalah maisha atau kehidupan atau rezeki. Yang penting wayahnya ngaji-ngaji, wayahnya ibadah-ibadah. Kerja ya satu lakonya wae. Nanti insya Allah diurus sendiri lainnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita nak sok-sokan ngurus rezeki, tidak kelasnya, itu wilayahnya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya. Jadi berlomba beliau-beliau itu tadi penanya itu mana yang naik atau tidak hanyut atau tidak tenggelam. Dan diriwayatkan kalau dalam tafsir Sawi itu penanya itu dari besi. Besi kok bisa nggak tenggelam? Nah itu kalau nggak ibaratnya itu memang ditakdir dikasih kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak bisa. Dan itulah salah satu daripada mukjizat Nabi Zakaria. Nah itu ya, mukjizatnya Nabi Zakaria. Lainnya kan nggak tahu kalau itu mukjizat. Maka diakali. Jadi penanya dia sendiri walaupun dari besi, ya kan, gara-gara supaya nanti bisa mengasuh Maryam ini. Kalau enggak, dia itu enggak percaya dengan yang lainnya itu. Nah gitu loh. Entah pada dekengannya pusat Aida, lebarnya begitu kan. Nah, kalau menurut Gus Idam itu, ya. Nah, khawatir kan, makanya pena beliau Nabi Zakaria itu yang naik ke permukaan. Bahwa maka adapun penanya Nabi Zakaria itu aula lebih unggul dia dengan pena-pena yang lain. Fasabata maka lalu tetap apa kolam Zakaria penanya Nabi Zakaria yang dari besi dilemparkan ke air tadi tidak tenggelam, tidak hanyut. Fa'akhoda maka karena tadi sudah sepakat siapa yang penanya itu tidak tenggelam, maka dia yang berhak mengasuh Maryam. Maka fa'akhoda mengambil atau mengasuh siapa Nabi Zakaria kepada Maryam. Lah setelah berhak mengasuh Maryam diserahi dari Hannah atau istrinya Imran tadi, maka karena itu anak perempuan, wabana dan membangun siapa Nabi Zakaria lah untuk Maryam membangun ghurfatan kepada suatu tempat khusus fil masjid di dalam ruangan fil masjid di dalam masjid. Bisalamin dengan suatu ibaratnya itu kunci ya, atau pokoknya kunci rahasia. Layas kudu yang tidak akan bisa naik ilaiha kepada ghurfah atau ruangan yang dibuat tadi nggoirohu selain Nabi Zakaria. Jadi tempatnya khusus yang untuk mengasuh Maryam ini padahal masih bayi. Lah dari demi hari wakana maka ada siapa Nabi Zakaria itu yaktiha datang siapa Nabi Zakaria kepada mendatangi maksudnya kepada Maryam mendatangi untuk apa biaklihi untuk memberikan wayangnya makan dikasih makan wasarobia dan juga memberikan minuman untuk Maryam. Pokoknya wayangnya makan, wayangnya minum dikasih wadaniha dan juga ya pakaiannya, minyaknya, kebutuhannya. Kalau bahasa kita ya skincare. Nah itu ya yang keren sekarang, skincare-nya disiapi kan itu. Lah ketika Nabi Zakaria itu masuk ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih keperluannya, kaget dia. Kagetnya apa? Fayajidu maka menemukan siapa Nabi Zakaria indah di hadapan Maryam tadi menemukan fakihatan kepada buah-buahan as-soifa yang ada di waktu penghujan fisitai ada di waktu terbalik. Soif itu penghujan atau kemarau. Makanan-makanan yang pokoknya itu ketika di musim kemarau adanya buah-buahan itu di musim kemarau fisitai di dalam musim hujan wafal kiratan dan juga makanan-makanan asitai yang ada di musim penghujan fisoifi di ketika musim yaitu ketika musim kemarau. Jadi pokoknya ada semua lah
apa yang dibutuhkan Maryam tadi. Heran dia. Maka lalu karena heran tadi, yang diherankan oleh Nabi Zakaria itu, maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti keadaan pola yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa kafalaha Zakaria wa kafala, dan mengasuh atau mengasuhlah, merawatlah kepada Maryam siapa Zakaria, Nabi Zakaria. Domuha artinya mengumpulkan ilaihi di dalam kafalah, wa fil qiraatin bitasydid, ada wa kafalah, ada wa kafalah, wa nasobu, dan juga ada nasobnya. Wa nasobah, dan memasang siapa Zakaria, Nabi Zakaria, mamdudan, ibarat sesuatu yang pendek, wa maksuron, mamdudan sesuatu yang panjang, wa maksuron, dan juga yang pendek. Wa fa'il, dan adapun yang pelakunya atau fa'ilnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Maka ketika Hira tadi, kenapa kok Iran kullama dakhala? Ketika masuk alaiha kepada tempatnya Maryam yang dibuat khusus tadi, pada dikunci, nggak bisa keluar. Dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Yang bisa masuk itu Nabi Zakaria ketika dia mau masuk. Maka ketika Nabi Zakaria masuk, siapa Zakaria? Nabi Zakaria al-mihrab, kepada mihrab atau tempat yang dibuat khusus untuk Maryam tadi, al-ghurfata, ruangan. Wahia, adapun yang disebut mihrab itu asroful majalisi, paling tingginya tempat. Wajada, maka menemukan siapa Nabi Zakaria indah, di hadapan Maryam, menemukan rizqan, kepada rizki. Artinya itu ada makanan-makanan, apa kebutuhan Maryam itu disiapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Zakaria jadi heran. Maka ketika itu maka berkata siapa Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hada. Berkata siapa Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna aina, dari mana laki mendapatkan siapa engkau, ada inilah semuanya. Maka berkata siapa Maryam, wahya, adapun Maryam itu sohirotun, masih kecil di waktu itu. Maryam masih kecil, namun sudah disediakan apa yang dibutuhkan oleh Maryam. Maka Maryam menjawab, dua, adapun semua yang saya butuhkan ada di sini itu min indillahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya, pokoknya orang itu yang asal taat kepada Allah, ya kan, wayahnya ibadah, wayahnya sholat, wayahnya ngaji, wayahnya kerja, pokok dekat dengan para ulamanya, kiainya, ustadznya, insya Allah nanti disusun sendiri hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah nyusun itu. Yang penting kita melaksanakan perintahnya Allah, ya kan, kewajiban kita kepada Allah kita laksanakan. Selebihnya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tidak yakin ya tidak tenang, ya gitu. Enggak, ini pusat ini. Maksudnya ini contohnya ayatnya, ya kan. Nah, jadi Maryam tadi menyerahkan dirinya kepada Allah, ya disiapi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti rasa kerja, Pak, ya kerja sebutuhnya. Itu maksudnya, itu jangan kok, wah tadi ngaji, yang penting pasrah sama Allah, sholat, ngaji, engkau duit terwakili, nggak bisa begitu. Kayaknya kerja ya kerja gitu loh maksudnya, tapi jangan sampai melampaui batas. Waktunya ibadah ya ibadah gitu loh. Seperti hadis kemarin dulu, jangan sampai salah paham dengan hadis kemarin gitu loh. Imal lidunya kaka anaka ta'isu abada. Beramalah kalian semua untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya.
Maksudnya bagaimana mau hal hadis itu terkadang salah paham dengan Kang Anto yang nerangkan. Bukan Kang Anto besok boleh kan warjo leren-leren, enggak begitu. Maksudnya begini, besok kan masih hidup gitu loh. Artinya wayahnya kewajiban datang, wayahnya ngaji itu ditinggal dulu. Kerepotan dunia besok masih hidup gitu loh maksudnya kan. Pas untuk wali kan ya, wah kerja tenanan. Jadi wayah sholat wajib macam mana? Wah nanti wayah yang penting kerja dulu tuh hidup selamanya, bukan begitu. Kerja ditinggal dulu. Bahwa besok kita masih hidup, maksudnya begitu. Wayah tanggung pak, adalah kasih. Yus mau nolak kamu dewi. Sebenarnya disampaikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakti ini ayat memberikan kepadaku dengan makanan-makanan tadi minal jannati dari surga. Innallaha sesungguhnya Allah itu yarzuqu memberi rezeki siapa Allah man kepada siapapun itu, tidak peduli Allah itu. Yasa'u yang berkehendak siapa Allah. Jadi Allah itu bebas punya dia. Jadi dunia itu nanti dikasih orang Muslim, non Muslim, nanti dikasih yang taat, nanti yang tidak taat, itu haknya Allah. Dunia itu miliknya Allah. Kita kok melu mikir, lucu. Ibaratnya yang punya mobil Innova itu loh Pak Muklis. Lah Pak Janis melu mikir, wah itu tugas sesuatu. Waduh. Iya kamu umat akhirnya Pak Janis tidak bisa tidur. Mikir beli ban Innovanya Pak Muklis tadi. Oh yang punya santai wae ya, kan itu. Lah kita yang tidak punya, mikir lah ya umat dewi. Lucu kok gitu. Jadi salah pikir. Banyak. Salah urus, bukan urusan kita. Kayak orang parkir dulu, orang parkir. Itulah orang itu tuh. Pokoknya wayahnya kerja, wayahnya ibadah. Nah, nanti wayahnya ngaji sudah beres hidup itu. Kelihatannya ada apa? Ngadu dengan Allah. Minta nasihat kepada orang-orang yang paham. Jangan bakul sayur dijauhi nasihat. Ini kok paling dibahas, wah ini apa banyak naik, bawang naik, ayam naik ya begitu. Kalau mau alih raya ngeplok batuk Mas Gendon. Kalau mau alih raya ngomong ya ngadu tentang akhirat, ngadu tentang masalah miliknya Allah, kok ngadunya kepada bakul sayur lah ibaratnya, malah remuk, mumet tok. Inna Allah sesungguhnya Allah itu ya suku memberi rezeki siapa Allah man kepada siapapun itu Allah tidak peduli. Yasa'u asal Allah itu berkehendak siapa Allah. Dan memberinya tadi bigori hisabin tanpa hitung-hitungan. Ya kan? Air rizkon artinya rizki wasian yang luas bila tapi ada dengan tanpa, ibaratnya tuh apa ya? Sulit istilahnya. Pokoknya yang Allah kehendaki ya punya, pokoknya sugih untuk diri Allah, rizki tak diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya jangan kok nggak kerja. Kemarin lo sudah diterangkan bolak-balik Pak Janis ya. Kerja itu ibadah, rizki itu jatah. Kalau rizki itu yang ngatur pusat. Maksudnya pusat itu Gusti Allah sekarang kan yang tengah itu pusat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ini ya rabbal alamin. Nah ini ngaji arang-arang ya kan, sholat ya arang-arang, melaksanakan kewajiban ya arang-arang, warpe itu kol-kolan lah, rezeki diatur Gusti Allah. Kayak punya orang dalam boleh, ramau tidak mau kerja ya lucu nanti jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamrin gitu, makomnya sudah sampai juga hari. Nanti kayak ngajar, baru kalau ngantuk, kayak ngaji kan kalau ngantuk, teko kan gitu. Hidupnya ya kan santai kan, tidak tuh mikir lu ngaji lu satu kalau lama kita kamu kok bisa tidur bahwa kamu tuh neraka, atas kamu tuh neraka kok bisa tidur, ada kan begitu ya. Tapi kalau tadi sudah diserahkan sama Allah, ngajinya Pak Tamrin ya temenanan, wayahnya ngajar madrasah, wayahnya ngaji ya kan. Setelah kejadian ke istrinya ya paling 2 bulan sekali itu ya, dan diudak-udak konfrennya sama orang ya, itu santai wae. Tapi ya hidupnya dikasih kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mangan ya dia mangan Pak Bu Tamrin ya kan. Nah itu ya nyatanya begitu.
Kalau rahimahullah itulah sebenarnya itu kan salah satu bukti untuk kita, cuma mungkin kita belum memahami, belum menyadari. Mudah-mudahan dengan ngaji ini tahu bahwa kerja itu ibadah, rezeki itu jatah dari Allah. Kita nanti akan semangat, terus pokoknya wayai ngaji, wayai sholat, wayai kelon-kelon, wayai ngopi-ngopi, sudut, terus enak pokoknya. Nanti pokoknya wayai mati ya, mati aman pokoknya. Terus surga. Asal seperti itu sudah surga, tenang baik. Itulah begitu. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Shadaqallahul adzim wa huwa ala bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.